Halo semua, kembali lagi sama gua Irfan Zaki. Dan kesempatan ini experience gua terhadap motor gua Benelli Patagonia Eagle lain. Dan udah 2 tahun motornya. Cuma kalau personal experience gua terhadap motor ini setelah 2 tahun ya, oke. Halo semua, kembali lagi sama gua Irfan Zaki. Dan kesempatan ini gua mau sedikit sharing ya. Sharing bukan review, tapi personal experience gua terhadap motor gua Benelli Patagonia Eagle atau Freya. Dan juga dealer Benelli, mereknya Benelli, dan after sale service-nya. Jadi ini bukan reviewnya. Kalau mau nonton reviewnya ada video link di atas. Dan lebih baiknya gue jelasin sambil jalan yang lain. Dan udah 2 tahun motornya, sekarang udah 5.100-an kilometer. Oke, info penting sebelum videonya berlanjut. Gue di sini mau nginfoin bahwa video ini benar-benar experience gue selama 2 tahun menggunakan motor ini. Dan ini opini gue pribadi ya terhadap brand dan motornya. Itu aja, lanjut videonya. Jadi gue lagi di Semarang Mall Bekasi, lagi di SMB, dan kita jalan. Ini daerahnya daerah BCBD, dan bukan, bagi kalian pengen info aja. Nah, jadi gue udah 2 tahun menggunakan Benelli Patagonia Eagle secara pribadi. Jadi bukan pinjaman, gue udah nyobain sendiri. Dan kalau kalian penasaran kayak spek, data, terus maksudnya apa kelebihan kekurangan motor ini, ada di review video review motor ini udah gue bikin, udah cukup lama. Dan kali ini gue maksudnya bener-bener apa yang gue rasain aja gitu. Jadi pas pertama, jadi gue beli motor ini sekitar tahun, bukan sekitar sih, maksudnya sekitar Maret ya, di tahun 2020. Waktu itu lagi udah, kalau 2 tahun berarti sekarang waktu itu gue beli sekitar belasan Maret. Jadi pas banget agak di awal-awal barunya pandemi COVID-19. Nah, gue di situ nggak langsung beli. Jadi kayak sebelum gue beli ini pasti gue melakukan riset, terus gue juga dapat kesempatan untuk test drive, walaupun test drive-nya bentar ya. Nah, itu juga cukup memberikan info yang sangat bermanfaat untuk pembeli gitu. Jadi gue beli ini terus di tanggal 12 Maret. Terus nyampe sekitar berapa hari kemudian, tentunya belum ada plat, belum ada STNK, belum ada PPKB, karena kita harus menunggu kan. Udah nyampe, dan problemnya, jadi ini langsung problem nih, gue langsung on point aja. Gue langsung beli, nggak lama hari, berapa bulan, sebulan itu ada masalah motornya, yaitu akinya tekor. Aki bawaan Benelli-nya tekor gitu. Baru pertama beli, gue langsung gue belum pakai keluar, baru pakai kayak, karena gue lagi pandemi juga ya, jadi gue mau pakai kemana, jadi gue di rumah aja, gue panasin, muter komplek. Dan ternyata beberapa hari kemudian tekor. Itu di servisnya susah banget. Gue ke dealer Benelli yang ada di Kalimalang, dan gue belinya juga di sana, itu susah banget. Baru berapa bulan tuh gue kayak baru sebulan malah itu langsung tekor gitu. Plus banget di bulan kondisi itu kan lagi pandemi parah, jadi agak susah ya. Maksudnya lagi kita lagi panik-paniknya pandemi gitu, kayak COVID ada di Indonesia. Jadi kayak nggak bisa kemana-mana, servis nggak bisa, benerin nggak bisa. Akhirnya kita nunggu momen bagus, di giliran dealer bisa buka, lagi puasa, dan lebih tepatnya mau mendekati Lebaran. Jadi di momen itu bener-bener motor gue tuh mati gitu, kayak nggak bisa nyala, cuma bisa nyala didorong. Kayak bener-bener, waduh, itu sana handle-nya tuh jelek banget di situ, harus gue akuin jelek banget. Dan habis
udah selesai Kak, udah ada kesempatan untuk ke bengkel dibenerin. Dan mekaniknya yang servis ini kan gue tinggal, jadi mekaniknya apa namanya, dia main langsung nembak problemnya gitu. Jadi dia pas belum ngecek apa-apa, baru ngeliat kondisi nggak nyala, dia bilang ini akinya. Maksudnya memang karena aki turun kan, aki harus dicas dulu. Jadi dia langsung bilang yang problem utamanya tuh di akinya. Akinya tekor, harus ganti lah. Nah udah diganti nggak sekitar 3 bulan, nggak salah 3 bulan tuh akinya tekor lagi. Jadi udah harus gue lakuin 2 kali gitu, udah 2 kali tekor gitu, tekor. Dan apa, sebagai pembeli yang baru gitu ya, maksudnya kan baru motor belum sampai 6 bulan gitu, udah problem lagi, kayak udah kesel lah. Akhirnya dibalikin, dibilang ini dibenerin nggak gitu, terus dibongkar. Dan gue komunikasi sama salesnya, soalnya memang salesnya orang baik gitu. Dia juga ngasih informasi, dan sebelum gue beli gue dikasih test drive juga di depan dealer ya. Jadi dicek, ditinggal lama, seminggu lebih gitu ditinggal. Ternyata ada satu soket di depan, di bawah tangki itu kendor. Dan mekanik yang sekarang yang ngehandle motor gue 3 bulan kemudian itu beda orang, jadi dia lebih profesional. Ternyata soketnya ada yang kendor, dibenerin. Dan akinya masih bisa klaim juga. Jadi yaudah, no problem gitu. Saya udah nggak masalah deh. Nah terus berjalannya waktu, servis oke, masih gratis, gua ambil. Dan gua lagi mau servis agak baru sih ini. Maksudnya kan kalau motor hitungan salah dealer ya, maksudnya itu motor problem, nggak bisa keluar. Ya karena nggak bisa keluar, nggak bisa diservis. Nah, karena akinya tekor, nggak bisa diservis. Terus karena pandemi juga harusnya ada bala bantuan kan. Soalnya kan setahun bisa nggak dipakai. Gua baru servis setahun, yang dimana janji mereka bilang 2 tahun free maintenance. Gue baru mau masuk 2 tahun, setahun deh. Gue lupa, setahun, belum setahun sih, maksudnya servisnya baru masih di servis tahun pertama, masih berapa mau ribu gitu. Itu udah nggak gratis, udah bayar gitu. Gue cuma bilang, kok udah bayar? Ya karena dari umurnya gitu dibilang. Cuman kan harusnya apa ya, pertama motornya bermasalah mulu dari dealer. Gue udah kayak, dan terus juga apa sih, service dari mereka yang kurang bagus gitu, after sale service-nya. Jadi merasa dirugikan lah gitu. Gue kesel lah. Akhirnya ya udah, gue servis terakhir di situ, udah nggak pernah lagi servis di sana. Terus gue servis sendiri, nah udah gitu. Terus juga gue apa namanya, gak lama, pokoknya berapa bulan terakhir ini akinya sempat mati lagi. Agak momen-momen di mana gue terakhir feeling ini motor kalau nggak bisa bener lagi nih dijual gitu. Udah omongan sama apa gue kayak, ya udah nih motor kalau nggak bisa dibenerin udah jual aja gitu. Dan udah persiapannya saya udah mau jual gitu. Karena terus ya karena bermasalah mulu gitu kan, kesel ya. Orang dapat produk yang bermasalah mulu, ya, jadi nyebelin gitu. Dan kadang begitu trust ke company, ke brandnya tuh ya agak jelek. Walaupun harus gue akuin motor enak gitu. Akhirnya gue ganti, dan akinya sekitar seminggu lebih gitu nggak ada stoknya gitu. Kan gue tanya, motor udah bener belum? Motor akinya nggak ada mulu. Kesel banget. Akhirnya gue ambil aki, gue datang ke motor, ada akinya gitu. Gue cari, kan dibilang apa yang bagus mereknya. Ada pas banget, ada customer juga motornya, dibilang belum, nggak ada masalah kok. Itu nanya akinya apa, mau tobat. Gue cari gitu seberapa hari itu, gue cari, nemu, gue ganti, gue pulang. Udah, gue nggak mau servis lagi di sana. Gue mau, kalau ada problem urusin sendiri. Dan apa namanya, harus gue motor enak sih, motor nyaman, enak. Kalau tenaga ya tergantung orang. Cuman servisnya, terus dari after sale service-nya, terus servis dalam dealer, kayak aduh, harus gue akurin kurang gitu.
Jadi gue udah setelah 2 tahun nih, setelah gue 2 tahun pemakaian, jujur aja nih, ya gue agak kesel lah, maksudnya agak nyesel juga, kesel dan nyesel. Maksudnya walaupun motor enak nih, ya truly ya Benelli, kenapa harus begitu gitu servisnya. Kayak misalkan, dan gue jadi bener ngomongin servisnya mereka ya, gue bukan kalau motor ya tadi gue udah jelasin, kayak gue datang pertama aja langsung bermasalah. Gue ya gimana, first impression gue tuh jelek gitu di lihat brand mereka. Cuman karena belum bermasalah lagi sekarang, jadi gue belum jual. Mungkin kalau ada bermasalah lagi yang cukup krusial gitu, ya udah say bye bye. Ya begitu, gue nggak bisa apa ya, rely sama after sale service mereka gitu. Ya soalnya begitu, gue beli, gue datang, dan pas gue nanya, ini kenapa harus ditinggal dulu karena mekaniknya dikit. Terus juga agak menyedihkan sih ya, maksudnya udah orang yang beli sebuah brand gini yang motornya oke sih, cuman servisnya begitu ya gimana. Nah untuk itu nggak juga, maksudnya nggak hanya di apa namanya, di servis sistem. Ya Allah, sebenarnya di motor ini ada, mungkin gue belum share ya, gue ngomong juga sama mekanik servis motor gue biasa ada di Galaxy, bahwa motor yang seperti gini tuh harus diakuin besinya nih, besi gini sih oke nih, bagus nih besinya, material besinya noh. Oh ini enggak, ini oke gitu besi ini. Cuman yang problem adalah di plastiknya, di plastik terutama nih di bawah sini itu kan tangki ya, tangki aki ya, cover aki. Cover aki itu plastiknya plastik ringkih yang kalian bengkokin bisa patah. Nah jadi di aki ini kalau nggak salah baru berapa bulan gue pemakaiannya, itu kayak ada latch gitu, semacam penghubung ke apa namanya, ke bagian ke chassis itu patah karena di plastiknya ringkih banget, kayak bener-bener disentil keras gitu, bisa udah ngekek. Kayak udah begitulah, udah patah. Terus ya gue benerin sih, cuman ya sebegitunya selemah itu plastiknya itu. Terus apa ya namanya, kelemahan juga pasti ya, kalau soal kayak dari part sih enggak sih. Waktu itu mekanik gue bilang, sales dari Benelli bilang bisa dikanibalin asal dari ambil motor lain. Cuman ya beberapa yang gue bilang ya itu, pertama dari servis yang jujur ya agak kurang bagus gitu, jauh gitu sama brand-brand besar gitu kayak Honda, terus Yamaha, terus juga mungkin Suzuki gitu, agak kurang gitu. Untuk brand yang masih banyak dealernya ya, dan komunitasnya cukup gede ya, say to sorry ya, I had to say this, but sorry, your service not that good lah, not that good. Banyak banget harus yang diimprove gitu. Terus dari pendataan juga, cukup pendataan sih ya, kayak kalau Honda kan datang bisa lihat dari barcode chassis, barcode mesin, dan nomor mesin udah gitu, nggak usah butuh STNK. Kalau di sana masih butuh STNK, kayak outdated nggak sih? Cukup outdated gitu ya, jadi semacam gitu. Terus juga dari apa namanya, mungkin productionnya ya, kayak service ke production ke service itu ya begitu. Gue udah buat produk, bukannya servisnya gue udah itu sempet loh gue marahin gitu, kayak ke salesnya, bukan marah sih, kayak komentar mulu kayak, ini motor bisa diservis nggak sih, ini motor bisa diservis nggak sih, naik ke dealer lagi, bisa diservis nggak sih, nanya lagi terus ke bengkelnya, kali-kali ada aja ya begitu.
Dibilangnya nggak bisa. Sekarang gue nggak tahu nih kabar, gue nggak ada kontak-kontakan lagi, gue nggak datang ke dealernya, servis ya sendiri aja. Ya itu sih sebenarnya. Tuh. Cuman kalau kalian mau nanya kelebihan, kekurangan dari motornya saja, itu ya ada di review video gua. Ada di link di bawah juga di description bagi yang kalian penasaran reviewnya. Cuma kalau personal experience gua terhadap motor ini setelah 2 tahun ya agak jelek sih. Ke servisnya sih lebih jelek lagi sih. Cuman kalau ke motornya, ke feeling motornya, terus ke feeling berkendaranya, ini enak sih. Soalnya lincah banget motornya, kayak enak. Ya mungkin kalau lagi lurus gini sih enggak, cuma kalau lagi agak pelan itu motornya manuver enak banget dan steady motornya. Gue lepas tangan pun juga dia masih lurus, masih enak, bisa di handle, comfortable ride gitu. Terus juga ya irit banget sih, nggak terlalu, cuma enak lah untuk di ride, bawa pergi jauh enak. Jadi ya mau ngasih itu aja sih sharingnya. Gue liat sini tadi gue kelewatan tempat makan sekarang muter. Jadi gue pengen sharing itu aja, kayak experience, jujur experience gue, apa yang gue ngalamin 2 tahun terhadap motor, dan apa yang mereka ngasih gitu, berikan. Walaupun mungkin nggak ke semua orang gitu ya, mungkin aja gue lagi dapetnya momen apes ya, plus juga kan lagi pandemi ya, jadi kayak lebih susah. Jadi jangan take it seriously, cuman pengen sharing aja. Gua waktu itu kondisinya lagi begini, dapatnya begini, lagi mungkin ya gitu, kayak apesnya aja nasib gua gitu ya sudah. Jadi gua dapet apa yang gua pelajarin apa yang gua dapetin ya, that's it. Mau balik lagi. So sekian videonya itu aja. Bagi kalian yang penasaran sama review videonya, ada di ada di deskripsi ya. Ada ya, di deskripsi di bawah gue link itu ke video reviewnya. Dan terus bagi kalian yang suka video ini, boleh klik tombol like untuk mensupport gue dan mensemangati gue untuk bikin konten seperti ini dan bikin lebih inovatif dan lebih kreatif. Terus juga bagi kalian yang pengen nanya, komentar, saran, kritik, boleh ketik isi yang ingin kalian sampaikan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang suka video gua, cara entertain gua, dan mau mensupport gua lebih jauh, adalah dengan klik tombol subskripsi di bawah. So sekian, itu aja review jujur gua, bukan review kan, sharing opinion gua jujur ya begitu. Ijon, oke. So sekian, selalu stay safe dimanapun itu, di luar, di jalan, terutama pas di jalan. Sebagai kita pengendara motor, selalu hati-hati. Sekian dan dadah.